Ideologi komunisme. Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19-an. Dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, beberapa faksi internal dan komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori cara memperjuangkannya yang saling berbeda. Berbagai macam konsep dan paham sosialisme sebenarnya hanya paham komunisme lah sebagai paham yang paling jelas dan lengkap. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi dan perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil dari ideologi liberal. Berkembangnya paham individualisme, liberalisme yang berbakat munculnya masyarakat kapitalis. Menurut paham ini mengakibatkan penderitaan rakyat. Komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis dan yang didukung pemerintah. Ideologi Pancasila. Abdurrahman menyatakan Pancasila sebagai falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Susunan-susunan hierarkis dan berbentuk piramidal Pancasila intinya bahwa urut-urutan 5 sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila Pancasila. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sejarah keberadaan ideologi komunisme di Indonesia. Komunisme di Indonesia diwakili oleh Partai Komunis Indonesia dalam melaksanakan aliran Marxisme yang berorientasi internasional. PKI merujuk ke Moskow yang menyebabkan PKI menyesuaikan strategi yang diterapkan di Indonesia dengan merujuk pada gerakan Partai Komunis di Uni Soviet. Hal ini terlihat ketika Uni Soviet menerapkan garis Dimitrov yang mengubah strategi keras menjadi lunak. Gerakan PKI untuk mendapatkan kekuasaan di Indonesia dipengaruhi oleh sifat aliran Marxisme kedua yang mempunyai aliran radikal. Jadi sifat Marxisme kedua yang mempunyai aliran radikal, doktrin dan tidak demokratis menjadikan Partai Komunis sebagai partai revolusioner dan selalu beringinan dengan pemberontakan yang dirancang untuk menjadikan negara sebagai kehidupan komunis. Di awal tahun 1950-an, PKI sibuk melakukan kampanye membersihkan dengan menyatakan bahwa PKI dalam peristiwa Madiun tidak bersalah, tetapi PKI hanyalah korban dari satu konspirasi. Seiring berjalannya waktu dan terus propaganda pembersihan partai, posisi PKI semakin lama semakin kuat. Ketika terjadi iriu pro dan kontra kembali ke UUD 1945, PKI memilih mendukung kembali ke UUD 1945. Pada bulan September 1960, PKI menyatakan menerima UUD Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat dasar-dasar negara, yaitu ketuhanan Maha Esa, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan kemanusiaan dan keadilan sosial. Terima kasih. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. 1. Bidang politik dan hukum.
Ideologi Pancasila menerapkan prinsip persatuan dan kebersamaan yang dimiliki manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila diterapkan di Indonesia dengan sistem demokrasi Pancasila di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Hukum yang ada diterapkan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Sementara komunisme hanya memiliki satu kekuasaan melalui Partai Komunis. Ideologi komunisme juga membatasi demokrasi sehingga rakyat tidak memiliki kebebasan berbicara. Hukum digunakan untuk melanggengkan keberadaan komunis. Bidang ekonomi. Seluruh kekayaan alam yang ada dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dalam ideologi Pancasila. Sedangkan ideologi komunis menerapkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Peran negara dalam ideologi Pancasila ada untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Sedangkan peran negara dalam ideologi komunis sangat dominan. Sering terjadi monopoli negara karena begitu besarnya peran negara dalam perekonomian. Bidang agama. Perbedaan ideologi Pancasila dengan komunisme dalam bidang agama adalah ideologi Pancasila membebaskan warganya memilih agama atau keyakinan, sedangkan komunisme menganggap agama sebagai candu sehingga keberadaannya tidak diperlukan. Dalam ideologi Pancasila, agama harus menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara komunisme meyakini bahwa agama harus dijauhkan dari masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan atau ateis. 4. Bidang sosial. Ideologi Pancasila mengakui kebudayaan yang dimiliki individu, termasuk kebudayaan hidup berdampingan antar warga masyarakat. Hubungan antara individu dilandasi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Ideologi Pancasila percaya bahwa masyarakat ada karena individu dan individu bebas berperan dalam kehidupan masyarakat. Sementara komunisme menganggap individu dan masyarakat kurang penting karena kepentingan negara adalah yang utama, kolektivitas yang dibentuk negara jauh lebih penting. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. 1. Pancasila mengakui dan melindungi baik-baik hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. 2. Pancasila mengakui hak milik pribadi dan hak-hak umum. Dalam komunis menyerahkan semua yang dimiliki individu pada negara. 3. Pancasila mengakui baik kolektivisme maupun individualisme, sedangkan komunisme hanya kolektivisme. 4. Pancasila bukan hanya mengembangkan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan. 5. Pancasila memberikan kebebasan individu secara bertanggung jawab selaras dengan kepentingan sosial. Kepentingan individu dalam kerangka kepentingan sosial. 6. Pancasila dilandasi dengan nilai ketuhanan atau religius. Komunisme mengganggukan material dan kurang menghiraukan aspek imaterial religi. Ciri-ciri ideologi komunisme. Yang pertama, ajaran komunisme adalah sifatnya yang ateis, tidak mengimani Allah. Orang komunis menganggap Allah atau Tuhan tidak ada. Akan tetapi kalau ia berpikir Tuhan ada, jadilah Tuhan ada, maka keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. Yang kedua, sifatnya yang kurang menghargai manusia sebagai individu, terbukti dari ajarannya yang tidak memperbolehkan ia menguasai alat-alat produksi. Yang ketiga, komunisme mengajarkan teori perjuangan atau pertentangan kelas, misalnya proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Yang keempat, salah satu doktrin komunis adalah the permanent atau continuous revolution atau revolusi terus-menerus. Revolusi itu menjalar ke seluruh dunia, maka komunisme sering disebut go internasional. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kebaikan dari ideologi komunisme.
Kebaikan dari ideologi komunisme menganggap semua orang itu sama, sehingga dalam ajaran komunisme memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur dan masyarakat komunis tanpa kelas, dan juga mengajarkan teori perjuangan kelas. Misalnya, proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Karena ajarannya itu, banyak rakyat jelata yang miskin yang tertarik untuk menganut ideologi komunisme tersebut. Hal itu bukan disebabkan karena propaganda ajarannya saja, tetapi juga karena tindakan-tindakan nyata untuk mencukupi kebutuhan material mereka. Seperti contohnya Republik Rakyat Cina, yang penduduknya berjumlah lebih dari 1,1 miliar. Kita tidak pernah mendengar kelaparan dan ketelanjangan di Cina, karena komunisme di sana mampu memenuhi janji memakmurkan rakyat. Komunisme di Cina laku, namun supaya tetap laku, komunisme di Cina mengalami liberalisasi. Selain mempunyai kelebihan, ideologi komunisme juga mempunyai kekurangan. Adapun kekurangan dari ideologi komunisme yaitu 1. Mengurangi motivasi individu untuk menjadi lebih baik, karena apapun usaha mereka, tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. Yang kedua yaitu monopoli oleh pemerintah dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan. Yang keempat, hak asasi manusia atau HAM tidak dihargai. Yang kelima, pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis, mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat.